Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam kelas virtual. Oke, bagaimana kabar kalian pagi ini, atau siang ini, atau sore ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan belajar tentang PLSV. Apa itu PLSV? PLSV adalah singkatan dari persamaan linier satu variabel. Ini adalah materi yang pertama. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini masih pada KD 3.3 dan juga KD 4.3. Jadi ini masih materi sambungan atau kelanjutan dari materi bentuk aljabar yang kemarin. Yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini adalah PLSV dan PTLSV. Terbagi dalam 3 bagian ya. Bagian yang pertama itu yang dibahas ya, kalimat terbuka dan tertutup, pengertian PLSV dan ekuivalensi PLSV. Kemudian bagian yang kedua nanti akan kita bahas tentang pengertian PLSV, menyelesaikan PLSV, menyelesaikan masalah PLSV. Dan pada bagian yang ketiga, merupakan bagian yang terakhir, yaitu kita akan bahas tentang PTLSV. Apa saja itu? Terdiri dari materi pengertian PTLSV, ekuivalensi PTLSV, menyelesaikan PTLSV, dan menyelesaikan masalah PTLSV. Materi-materi ini adalah materi yang terakhir di semester ganjil ini atau di semester 1 untuk kelas 7. Pada pertemuan yang pertama atau bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang kalimat terbuka dan tertutup, pengertian PLSV, dan juga ekuivalensi PLSV. Sebelum kita bahas PLSV lebih lanjut, ini adalah beberapa pengertian yang harus kalian kuasai, harus kalian pahami ya. Yang pertama adalah kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat berita yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar atau salah saja. Jadi harus dipilih salah satu, benar atau salah. Itu namanya kalimat tertutup. Kalimat tertutup sering disebut dengan kalimat pernyataan. Contohnya, yang pertama, Gresik terletak di Jawa Timur. Itu adalah sebuah pernyataan yang bernilai benar karena memang Gresik terletak di Jawa Timur. Contoh yang kedua, ayam memiliki 3 kaki. Itu adalah pernyataan yang salah. Karena pernyataan yang benarnya adalah ayam memiliki 2 kaki. Contoh nomor 3. 2 ditambah 18 sama dengan 20. Nah, ini kan adalah sebuah pernyataan yang benar. Yang keempat, banyaknya hari dalam seminggu ada 8. Ini adalah pernyataan yang salah. Jadi, kalimat tertutup itu sudah bisa ditentukan nilai kebenarannya. Dia bernilai benar ataukah salah.
Berikutnya kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat berita yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, atau kalimat matematika yang masih memuat variabel atau peubah. Kalimat terbuka sering disebut dengan kalimat pertanyaan. Contohnya, apa nama ibu kota negara Inggris? Ani bersekolah di mana? 12 ditambah X sama dengan 20. N dikurangi 4 lebih dari 12. Semua contoh-contoh itu masih belum bisa ditentukan nilai kebenarannya. Ya. Sekarang masuk materi yang utama, yaitu PLSP. Kepanjangan dari persamaan linier satu variabel. PLSP adalah suatu persamaan yang hanya memuat satu jenis variabel dengan pangkat tertingginya 1. Kalau dilihat dari isi kata dari PLSP, berarti bisa kita artikan dengan 3 kata. Ya, yang intinya ada 3 kata. Yang pertama, persamaan. Ya, kata-kata persamaan. Artinya menggunakan tanda hubung sama dengan. Jadi di situ harus menggunakan tanda sama dengan. Kata yang kedua adalah linier. Maksudnya linier adalah memiliki variabel berpangkat 1. Jadi variabelnya hanya berpangkat 1, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu namanya linier. Kemudian satu variabel, artinya hanya memiliki satu jenis variabel. Ingat ada kata-kata satu jenis. Berarti kalau dia memiliki variabel X, ya berarti X saja. Kalau Y, ya Y saja. Nggak boleh ada X dan Y. Ya, jadi pengertiannya ada 3 kata ini ya yang harus di syarat yang harus dipenuhi supaya itu dikatakan PLSP. Contohnya, 3 ditambah X sama dengan 7. Ini adalah contoh PLSP. Dilihat 3 syarat ini ya, apakah semuanya terpenuhi. Yang pertama, persamaan, ada tanda sama dengan, terpenuhi. Yang kedua, linier, variabelnya berpangkat 1. Dilihat X saja, itu artinya kan X berpangkat 1. Kemudian satu variabel hanya memiliki satu jenis variabel, yaitu variabel X saja. Berarti nomor 1 ini terpenuhi 3 syarat, yaitu persamaan, linier, dan satu variabel. Contoh yang kedua, persamaan, ada tanda sama dengan. Oke, nomor syarat 1 terpenuhi. Linier, variabelnya berpangkat 1. Dilihat di sini ada 2X, X-nya berpangkat 1. Kemudian ini juga ada X, X-nya berpangkat 1. Karena variabelnya berpangkat 1, maka syarat linier dipenuhi. Kemudian satu variabel hanya memiliki satu jenis. Ini ada 2 variabel, tapi variabelnya masing-masing sama. Kalau sama, ini namanya sejenis, ya, sama-sama berpangkat 1, meskipun di sini ada 2X, ya. Karena satu variabelnya terpenuhi, berarti ini 3 syarat terpenuhi PLSP-nya. Ya. Jadi ini adalah nomor 2 ini juga dikatakan PLSP. Berikutnya contoh yang bukan PLSP. Seperti apa? Dilihat yang nomor 1. 3 ditambah X lebih dari 7. Ingat, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama persamaan, harus ada tanda sama dengan. Di sini nggak ada tanda sama dengan. Ya. Ini ada tanda pertidaksamaan. Berarti nomor 1 ini bukan PLSP karena dia tidak memenuhi syarat yang pertama. Jadi
Jadi satu syarat saja tidak dipenuhi, maka dia dikatakan bukan PLSV. Sekarang yang nomor 2, kenapa dikatakan bukan PLSV? Di sini ada variabel, ada tanda sama dengan, oke, nomor 1 terpenuhi. Kemudian yang kedua linier, masing-masing variabel berpangkat 1 terpenuhi. Yang nomor 3, satu variabel hanya memiliki satu jenis variabel. Di sini ada 2 jenis, yaitu variabel Y dan variabel X. Karena ada 2 jenis, maka syarat ketiga tidak dipenuhi. Jadi nomor 2 ini juga bukan PLSV. Contoh nomor 3. E kuadrat ditambah 5 sama dengan 12. Syarat pertama persamaan, oke ada. Syarat kedua linier, memiliki variabel berpangkat 1. Di sini variabelnya berpangkat 2. Jadi syarat 2 dia sudah tidak dipenuhi. Berarti nomor 3 ini bukan PLSV. Yang berikutnya yang harus dipahami dulu adalah tentang ekuivalen atau setara. Bentuk ekuivalen adalah bentuk persamaan lain yang setara. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ruas kiri dan kanan ditambah dengan bilangan yang sama. Nah, hati-hati, ini ada kata-kata baru yaitu ruas. Ruas kiri, ruas kanan. Jadi ruas kiri dan kanan masing-masing harus ditambah dengan bilangan yang sama. Maka itu dikatakan bentuk yang ekuivalen atau setara. Yang kedua yang dilakukan adalah ruas kiri dan kanan dikurangi dengan bilangan yang sama. Ini harus yang sama. Yang ketiga, ruas kiri dan kanan dikali dengan bilangan yang sama. Dan yang keempat, kedua ruas kiri dan kanan dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi harus diperlakukan yang sama ya. Kalau ditambah yang nomor 1 kalau tambah 5, yang kanannya juga harus ditambah 5. Contohnya seperti ini. Perhatikan kotak itu. Daerah yang ada di dalam kotak, itu yang berada di sebelah kirinya sama dengan ya, itu disebut dengan ruas kiri. Jadi, semua yang ada di sebelah kiri sama dengan, itu dikatakan sebagai ruas kiri. Jadi ini namanya ruas kiri. Ya. Berikutnya, yang di sebelah kanan sama dengan, itu disebut sebagai ruas kanan. Ya, jadi ada ruas kiri, ada ruas kanan. Contoh, X ditambah 5 sama dengan 8. Sekarang ruas kiri dan ruas kanan masing-masing ditambah 4. Jadi ruas kiri ini ditambah 4, yang ruas kanan juga ditambah 4. Jadi harus sama nambahnya. Yang kiri 4, kanan juga harus ditambah 4. Sehingga yang kiri yang bisa dijumlahkan adalah 5 dengan 4. X-nya nggak bisa dijumlahkan ya, karena ini tidak sejenis. Jadi yang ruas kiri menjadi X ditambah 9. Yang ruas kanan 8 ditambah 4, karena itu sejenis bisa dijumlahkan. Hasilnya 12. Jadi bentuk lain dari X ditambah 5 sama dengan 8 adalah X ditambah 9 sama dengan 12. Maka dapat dikatakan X ditambah 5 sama dengan 8 adalah ekuivalen atau setara dengan X ditambah 9 sama dengan 12. Contoh kedua. 2X ditambah 3 sama dengan X dikurangi 4. Sekarang kedua ruas akan ditambah dengan X. Yang ruas kiri ditambah X, perhatikan yang warna merah ini ya.
Yang ruas kiri ditambah X, maka ruas kanan juga harus ditambah X. Jadi, yang ditambahkan boleh konstanta, boleh juga yang ada variabelnya. Yang ruas kiri, karena X ini hanya bisa dijumlahkan yang sejenis, yaitu dengan 2X. Nah, yang tiganya untuk ruas kiri, karena dia tidak ada temannya, nggak bisa dijumlahkan, jadi tetap ditulis lagi. 2X ditambah X, berarti 2 bolpen ditambah 1 bolpen. Hasilnya 3 bolpen. Sekarang yang ruas kanan. X dikurangi 4 ditambah X. Berarti yang sejenis adalah X dengan X. Min 4-nya tidak ada pasangannya. Jadi X ditambah X, hasilnya 2X. Min 4-nya tetap ditulis lagi. Jadi 2X ditambah 3 dikurangi 4, dia ekuivalen dengan yang bawah ini. 3X tambah 3 sama dengan 2X dikurangi 4. Contoh berikutnya. X ditambah 5 sama dengan 8. Sekarang kanan dan kiri dikurangi dengan bilangan yang sama. Dikurangi, misalkan dikurangi 4. Maka yang kanan juga dikurangi 4. Yang ruas kiri yang bisa dihitung adalah konstanta ini ya. Jadi 5 dikurangi 4. X-nya tidak bisa dioperasikan karena dia nggak sejenis dengan 5 atau dia nggak sejenis dengan 4. Yang ruas kanan, 8 dengan 4 ini bisa dioperasikan. Sehingga bentuknya hasilnya menjadi X ditambah 1 sama dengan 4. Jadi X ditambah 5 sama dengan 8 ekuivalen atau setara dengan X ditambah 1 sama dengan 4. Contoh yang nomor 4. 2X ditambah 3 sama dengan 4X dikurangi 6. Kedua ruas dikurangi X. Sebenarnya tidak hanya X ya, misalkan dikurangi 2X juga boleh. Dikurangi berapapun boleh, asalkan ruas kiri dan ruas kanan dikurangi dengan bilangan yang sama. Yang kiri, dilihat yang sejenis adalah 2X dengan X. Jadi ini yang dioperasikan. 3, dia tidak bisa dioperasikan dengan X. Jadi ruas kiri hasilnya adalah X ditambah 3. Yang ruas kanannya yang dioperasikan adalah 4X dengan min X. Ya. Negatif 6-nya tidak bisa dioperasikan karena tidak sejenis. Jadi 2X ditambah 3 sama dengan 4X dikurangi 6. Ekuivalensi atau setara dengan X ditambah 3 sama dengan 3X dikurangi 6. Berikutnya contoh yang nomor 5. Sekarang kedua ruas dikali dengan bilangan yang sama. Misalkan dikalikan 4. Yang kiri kali 4, yang kanan juga dikali 4. Yang kiri berarti di ruas kiri ini mengalihkan 2 suku dikalikan dengan 1 suku. Masih ingat materi bentuk aljabar? Mengalihkan 1 suku dengan 2 suku. Berarti yang di dalam kurung ini masing-masing harus dikalikan 4. Jadi X dikalikan 4, 5 juga dikalikan 4. Sehingga hasilnya menjadi 4X ditambah 20. Yang ruas kanan 8 dikali 4, 32. Jadi itu adalah bentuk yang setara. Jadi X tambah 5 sama dengan 8 ekuivalen atau setara dengan 4X ditambah 20 sama dengan 32. Contoh nomor 6.
Sekarang kedua ruas akan dikalikan dengan X. Untuk ruas kiri, 2 suku dikalikan 1 suku. Langkahnya sama, jadi masing-masing yang di dalam kurung ini harus dikalikan dengan X. Begitu juga yang ruas kanan. Masih ingat materi perkalian yang ada variabelnya ya? 2X dikalikan X, hasilnya adalah 2X pangkat 2 atau 2X kuadrat. Kemudian 3 dikali X adalah 3X. Sekarang yang ruas kanan, 4X dikali X berarti 4X kuadrat. Negatif 6 kali X, hasilnya negatif 6X. Jadi 2X tambah 3 sama dengan 4X dikurangi 6 ekuivalen atau setara dengan 2X kuadrat ditambah 3X sama dengan 4X kuadrat min 6X. Contoh berikutnya yang nomor 7. 8X ditambah 4 sama dengan 20. Sekarang ruas kiri dan ruas kanan kedua-duanya akan dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya dibagi 4. Yang ruas kiri masing-masing harus dibagi 4. Begitu juga yang ruas kanan harus dibagi 4. Sehingga hasilnya adalah 2X ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 8X tambah 4 sama dengan 20 ekuivalen atau setara dengan 2X ditambah 1 sama dengan 5. Contoh berikutnya. 2X ditambah 3 sama dengan 4X dikurangi 6. Sekarang kedua ruas akan dibagi dengan bilangan yang sama, misalkan dibagi X. Sehingga hasilnya menjadi 2X dibagi X adalah 2. X dibagi 3 dibagi X, nggak bisa dibagi, berarti ditulis 3 per X. Ini ya, 3 per X. Sama dengan 4X dibagi X adalah 4. Negatif 6 dibagi X nggak bisa, berarti ditulis lagi min 6 per X. Jadi 2X tambah 3 sama dengan 4X min 6 setara dengan 2 ditambah 3 per X sama dengan 4 dikurangi 6 per X. Dari 8 contoh tadi sudah dipahami ya cara mengubah suatu persamaan linear satu variabel ke dalam bentuk yang setara atau ekuivalen. Sekarang latihan soal. Nah, silakan dicatat, silakan ditulis. Ya, soalnya ini ada 8 soal. Untuk yang nomor 1 sampai nomor 4 ini bebas ya. Kemudian yang nomor 5 ini ada syaratnya ya. Berarti harus dengan cara ditambah, terserah ditambah berapa. Itu yang nomor 5. Kedua ruas ya. Kemudian nomor 6 dengan cara dikurangi, berarti ruas kanan dan kiri ini kedua-duanya harus dikurangi dengan bilangan yang sama, terserah. Kemudian yang nomor 7 kedua ruas harus dikali. Yang nomor 8 kedua ruas harus dibagi. Oke, ada 8 soal itu. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini ya. Jadi sebelum masuk materi inti PLSB, kalian harus memahami ini dulu ya, materi dasarnya. Kalau ini sudah paham, insya Allah kalian nanti akan lancar dalam materi yang utama atau yang inti, yaitu PLSB. Oke, mungkin itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang sedikit ini bisa kalian pahami dengan baik. Semoga kalian tetap rajin belajar, tetap menjaga kesehatan, sehingga kalian bisa belajar dengan baik. Sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.